Oke, kita masuk di bab 18. Ini bab terakhir sebelum UTS. Ada tata bahasa yang pertama. Tata bahasa pertama ini hmm, bisa kita lihat. Jadi, 이 겨울에 보이는 사람이 저라고요. Or, itu udah pernah belajar ragu ya. Jadi ada sebuah percakapan. Percakapannya ini, si laki-laki ini yang A, ya si perempuan yang B. Jadi si A itu sebelum dia bilang 이 거울에 보이는 사람이 저라고요. Si B ini mungkin bicara dulu kepada dia. Ini yang ada di cermin itu kamu loh. Gitu. Terus dia terkejut. Apa kamu bilang? Kamu bilang orang yang terlihat di cermin ini aku. Nah, terus kan tadi dia udah bilang pertama kan, ini yang ada di kaca, orang yang terlihat di kaca kamu loh. Terus dijawab sama dia, apa kamu bilang yang terlihat di kaca itu aku? Iya, kan sudah dibilang. Begitu. Kerota itu berarti, kerotanya itu berarti iya begitu. Begitu tuh maksudnya adalah kalimat, apa, kata untuk menggantikan kalimat orang yang di kaca itu kamu gitu kan. Iya, aku bilang begitu gitu. Iya, sudah aku bilang begitu gitu. Jadi, iya, tanikayo, tanik, eh, tanikayonya di sini adalah iya, sudah aku bilang begitu gitu. Eh, menakjubkan kan ya, sungguh menakjubkan kan ya gitu. Oke, jadi seperti itu. Maksudnya, jadi tanika itu digunakan ketika kita ingin meyakinkan lagi bahwa apa yang kita katakan itu ya demikian gitu. Jadi ingin meyakinkan apa yang tadi disampaikan eh, berarti dia sudah menyampaikan pertama terus menyampaikan kedua kalinya untuk meyakinkan bahwa itu ya memang seperti itu gitu ya. Di Tanikaya itu tadi dia bilang 이 거울에 보이는 사람이 당신이에요. 이 거울에 보이는 사람이 저라고요. 네, 이 거울이 보이는 사람이 당신이라니까요. Gitu. Iya, aku bilang, tadi kan dia bilang, ini Anda loh, ini kamu loh, gitu kan. Oh, masa ini aku? Iya, aku bilang ini kamu, gitu ya. Jadi untuk mengatakan untuk yang kedua kalinya atau untuk yang beberapa kalinya, untuk meyakinkan bahwa apa yang dikatakan itulah benar begitu. Nah, ini 영화가 참 재미네요, gitu kan ya. Nah, ini ini A, ini B. Filmnya menarik ya, gitu. Ternyata tuh kan, kok 봐요, tuh kan, kan aku udah bilang menarik gitu. Berarti si A ini sebelumnya sudah mendengar dari B bahwa ini filmnya menarik. 이 영화가 재미있어요. 한번 봐요. Gitu. Ya udah, akhirnya si B nonton. Si B nonton lalu dia menyaksikan langsung, dia bilang, wah ternyata filmnya menarik. Tuh kan, sudah aku bilang kan menarik gitu ya. Good job kan gitu kan nonton film ini gitu. Oke, lalu yang kedua, Ali 씨는 김치를 잘 먹네요 gitu. Wah, ternyata Ali suka makan kimchi ya gitu. Hmm. 네, 외국 사람인데도 김치를 정말 좋아한다니까요. Iya, kan aku udah bilang gitu kan. Apa walaupun dia orang asing, tapi dia suka makan, dia suka banget sama kimchi gitu. Mungkin ini A bilang, B begini. Jadi mungkin B sebelumnya tuh udah ngomong sama A, Ali 씨는 김치를 정말 좋아해요. Nah, si A menyaksikan langsung. A, B sama Ali lagi makan bareng. Si A menyaksikan langsung. Si Ali tuh makan kimchinya banyak banget, doyan banget gitu. Udah kayak makan nasi. Nah, akhirnya si A bilang, ternyata Ali kamu
doyan makan kimchi ya? Nah, si B bilang, iya, kan aku sudah bilang, walaupun dia orang asing, dia sangat suka dengan kimchi gitu. Jadi sebelumnya si A itu udah dapat informasi dari si B yang mengatakan bahwa 알리씨는 김치를 참 정말 좋아해요. Ya, 여러분. 너하고 줄리앙하고 사귀는 거 맞지? Hmm, si A bilang gini, si A bilang gini, kamu sama Julian pacaran kan, bener kan, gitu kan? Nah si B bilang, sudah aku bilang enggak gitu. Mungkin si B itu sebelumnya, sebelum si A nanya begini, udah bilang, aku enggak pacaran sama dia. 나는 줄리앙하고 사귀지는 않아. 안 사겨 gitu kan ya. Nah terus si A mungkin dapat masukan dari yang lain gitu. Entah itu dari C bilang, "Eh, mereka tuh kemarin makan bareng lagi loh di kantin." Nah, si A akhirnya tanya lagi, kamu beneran ya pacaran sama si Julian? Ih, aku udah bilang enggak juga gitu. Jadi dia menekankan lagi kan aku udah bilang enggak gitu. Berikutnya eh si B bilang gini, si A, 내 동생은 게임을 너무 좋아해서 눈만 뜨면 게임을 한다니까 gitu. Nah ini mungkin si A menyatakan saja seperti ini. Adik aku itu apa namanya? Adik aku itu eh buka mata aja ya, bangun 눈만 뜨면 jadi maksudnya bangun bangun lah ya. Bangun aja langsung main game karena dia sangat suka dengan game gitu kan ya. Nah, mungkin si B lagi main ke rumahnya si A gitu. Nah, si A itu hmm, punya adik yang suka main game. Ini adiknya ya, apa dongsengnya. Nah, si B nyaksiin langsung. B dari mulai datang sampai sudah 5 jam berlalu ngelihat dongsengnya si A itu main game terus nggak beranjak ke toilet cuman bangunnya cuman ke toilet dong jadi 5 jam itu cuman main laptop main game aja gitu kan. Nah, terus akhirnya si B-nya bilang tuh 동생은 정말 게임을 좋아하네요 gitu kan ya. Terus padahal si A itu udah pernah bilang sama si B, kan aku udah bilang dia tuh eh, buka mata aja tuh langsung main game gitu. Melek mata aja langsung main game saking sukanya sama game gitu. Jadi mungkin si A itu udah pernah ngomong adik aku lu suka banget main game loh. Dia tuh cundok loh sama game gitu kan ya. Oh, terus si B-nya nanggepinnya biasa aja. Ah, kena gitu. Nah, suatu hari si B main ke rumahnya si A dan dia benar-benar ngeliat adiknya itu 5 jam main itu aja gitu. Nah, akhirnya terucaplah dari si B. Wah, 진짜 동생은 게임을 아주 많이 너무 좋아하네요. Nah, terus si A menekankan lagi, kan udah aku bilang, adik aku itu melek mata aja langsung main game, saking dia sukanya sama game gitu. Ya Rabun ya. Jadi untuk menyebutkan yang kedua kalinya oleh si pembicara untuk menyatakan meyakinkan gitu ya. Nah, biasanya saya menerjemahkannya ini dengan menekankan pernyataan yang sudah diucapkan seperti tadi ya. 네, 동생은 눈만 뜨면 게임을 좋아해 gitu kan. Ditanggepin sama si A kan gitu. Sama si B, 그렇군요. 그렇구나. Terus di main ke rumahnya benar-benar ngeliat terucaplah dari si B, wah adik kamu memang suka banget game ya. Kan udah aku bilang gitu. Jadi seperti itu ya. Makanya ini biasanya saya terjemahkan ini kan sudah kan dibilang. Kan sudah aku bilang. Dibilang begini juga gitu. Dibilang suka banget kok adik aku. Dibilang juga adik aku seneng banget sama game saking mereka aja dia main game gitu ya. Jadi ada apa kata apa sih yang sering kata apa sih yang sering kalimat seperti apa sih yang sering yang dimana nanti salah satu katanya bisa dirubah menjadi rumus ini ya misalnya ini ibu tidak mau ke dokter. Ibu ibu aku tidak mau ke dokter sudah dibilang benar tidak sakit kok gitu maksudnya gini ini mungkin ibunya eh
Usok ya, usok. Misalnya ibunya usok bilang gini, ibu aku tuh, Mut, ibu aku tuh udah nggak mau ke dokter loh gitu. Padahal aku udah bilang nggak sakit gitu. Oh, oh, itu juga bisa. Bisa nanti ibu aku tidak mau ke dokter. Anak udah nikah. Hmm, mungkin cukup bisa ya Rabun ini kalimatnya. Jadi mungkin dia bilang sama ibunya, ini mungkin eh ini ibunya, ini ibunya yang ngomong. Oma, 병원 안 갈 거야. 가기 싫어. Nah, terus Usop bilang, Oma, 그렇지 마세요. 안 아프다니까. Gitu. 안 아프다니까. Maksud seperti itu. Jadi, mungkin si Usop udah bilang sama ibunya, Bu, ayo ke dokter. Nggak mau, ibu nggak mau. Ibu takut sakit gitu kan ya. Takut disuntik gitu kan ya. Terus di si Usop bilang lagi, kan udah aku bilang, Bu, nggak sakit. Oma, 안 아프다니까. Gitu. Hmm, atau mungkin gini ya Rabun. Eh, Kalimat pertama ini karena saya buatnya dulu jadi lupa. Yang pertama bisa kayak gini. 엄마는 병원 안 가도 돼. 안 아프다니까. Ini mungkin ibunya yang ngomong. Ini ibunya Usok yang ngomong. Ibunya Usok. Si Usok bilang, Oma, 우리 병원 가자. Gitu. Oma, 우리 병원 가자. Gitu kan. Terus ibunya, 아니, 엄마 병원 안 가도 돼. 이제 안 아파. 안 아프다니까. Gitu. Udah ibu nggak sakit kan udah ibu bilang nggak sakit gitu. Nah terus ini misalnya antara Usok dan Sok-u ya di mana Togu ya Usok Usok ditawarin minum sama si Sok-u. Usok아 한잔 하자. 어 재미없잖아. 한잔 해야지 gitu si Usok bilang. Aku udah berhenti minum arak. Dan 술 끊었어. 이제 술 안 마신다니까 gitu kan. Aku udah bilang, aku udah berhenti minum gitu kan. Mungkin sebelumnya diajak ke bar juga kan. Dia bilang, aku udah minta minum, aku nggak minum. Terus sisa aku mungkin anggapnya oke. Besokannya ke karaoke disuruh minum gitu kan ya. Nah si Usok bilang gini, kan aku udah bilang udah nggak minum gitu. Nah, 술 끊었어. 술 안 마신다니까 gitu. 술 끊었다, 술 끊었다니까 gitu. Dan sebagainya teman-teman bisa lihat di bawahnya juga seperti apa kurang lebih situasinya sama. Lalu kata apa aja sih yang bisa menempel dengan rumus ini? Bisa kata kerja, bisa kata sifat, bisa kata benda ya teman-teman. Karena kan bisa suatu keadaan kan. Kan udah dibilang begini, begininya itu kan bisa begini tindakan, begini sifat, begini benda misalnya. 어, 이제 술 안 마신다니까 gitu kan ya. 이제 술 끊었다니까 gitu. Nah, kalau misalnya sifat ya misalnya kan aku udah bilang dia cantik gitu kan. Kamu sih nggak mau dikenalin gitu. 예쁘다니까 gitu. 예쁘다니까. Kalau benda kan aku udah bilang dia dokter gitu kan ya. 거봐 선생님 의사 선생님이라니까 kan aku bilang dia dokter. Kamu apa namanya nggak percaya. Selalu ngantuk banget, Masya Allah. Contoh misalnya kata kerja, kita ambil aja mokta lah ya, Rabun ya. Mokta, dannya dibuang. Kalau present berarti pakainya mongnen dan. Kayak berarti karena ini kata berakhiran konsonan, jadi mongnen dan nikah gitu ya. Mongnen dan nikah gitu. Kalau misalnya, hmm, misalnya kita ambil cada, tidur, jadi caya, cada, dannya dibuang jadi ca. Karena dia berairan vokal, jadi di bawahnya tambahin nih. Canda nikah. Tuh. Misalnya lagi ngumpul bilang, kita makan tteokbokki level 5 yuk gitu kan ya. Aju, me, aju meun tteokbokki를 먹자 gitu. Terus
saya ngajak usok아, 우리 지금 스트레스 풀고, 우리 그 아주 매운 떡볶이를 먹고 스트레스 좀 풀어보자. si usok bilang, 나 그 매운 음식을 안 먹는다니까. Gitu. Kan aku udah pernah bilang gitu. Kan aku udah pernah bilang aku nggak makan pedas gitu. Sekali lagi si Muti ngajak usok아, 우리 아주 매운 떡볶이를 시켜 먹자. terus si Usop bilang, 싫어. 나 매운 걸 안 먹는다니까. Gitu kan. Aku pernah bilang, udah nggak makan pedes gitu ya. Coba kalau cadar gitu kan ya, ya misalnya gini, Mutia nelpon si Usok gitu kan. Usok misalnya satu kos sama si Kang Hun gitu. Mutia telepon, mau nanya Kang Hun lagi ngapain gitu kan ya. Oh nggak diangkat, Kang Hun pacarnya Mutia. 여보세요? 우석 씨한테 전화하게 돼서 미안한데, 어, 강훈 씨에게 전화를 했는데 전화를 안 받아서 우석이한테 이렇게 전화하게 된 거예요. 정말 미안해요. 혹시 지금, 우석 씨가 옆에 있어요? 우석 씨가 지금 찾고 있어요. 그래서 전화를 안 받았어요. 아, 정말이에요? 어, 이 시간이 보통 잘 시간이 아닌데, salah, salah. 강훈 씨가 지금 자고 있어요. 정말요? 이 시간인데 벌써 자요? 어, terus apa namanya si Usok bilang kan, 지금 잔다니까, 지금 잔다니까요, gitu. 잔다니까요. Kan udah aku bilang dia lagi tidur gitu. Mau aku fotoin gitu kan. 그러면 동영상 할게. nikah 동영상. 봐봐요. 잔다니까 또 lihat tuh. Kan aku bilang tadi dia lagi tidur sampai di video call gitu ya. Tuh lagi tidur kan. 지금 자고 있지. 잔다니까 몇 번 말해 gitu. Kan dibilang, aku kan udah bilang dari tadi dia lagi tidur gitu ya dan gitu teman-teman. Kalian kata sifat contohnya 예쁘다, 예쁘다. Berarti menjadi 예쁘. Nah, kalau kata sifatnya semua sama ya, Rabun. 예쁘다니까. Kalau kalau misalnya kata yang berakhiran konsonan cokta. Cokta berarti sempit ya. Kan udah dibilang sempit. Cokta nikah. Cokta nikah gitu. Misalnya Usok mau dikenalin sama Yuna. sama Mutia. 우석아, 우석 씨, 나, 아는 여자가 있는데, 이름은 유나예요. 유나가, 유나예요. 유나는 많이 예뻐요. 한번 만나볼래요, 우석 씨? 우석이랑, 싫어요. 저는, 어, 나 여자친구랑 지난달 헤어졌는데, 한 달도 안 되었는데, 다른 여자를 한번 만나보는 게 좀 그래서 안 날래요. 그다 못이야. 그렇구나. 뭐 마음이니까 뭐 우석 씨 마음이니까 안 해도 돼요. 안 만나도 돼요. 알겠어요. 그러면 suatu hari lagi di jalan 어, padahal Mutia ada bilang 근데 ulang-ulang lagi ya. Tadi kan 우석 씨 내가 아는 친구가 있는데 이름은 유나예요. 한국 사람이에요. 어, 한국 사람, 우석 씨는 한국 여자만 만나고 싶잖아요. 음, 그래서 내가 한국 친구가 있어서 예뻐요. 그래서 우석 씨한테 소개해 주려고요.
진짜 예뻐요. 음, 사진 보세요. 예쁘죠? 그래서 딱 우석 너무 예쁘긴 한데 내가 여자친구랑 헤어진 지 한 달도 안 되어서 지금 다른 여자랑 만나는 게 조금 그래서 저 안 할게요. 나중에, 나중에 다시 소개해 주세요, 모티아 씨. 뭐, 우석 씨 마음이니까 괜찮아요. 다음에 mereka jalan berdua. 어, 저기 유나 씨인데? 저 유나 씨는 저번에 내가 이야기한 그 유나 씨 있잖아. 그 우석 씨에게 내가 소개해주고 싶은 여자 그 아는 친구 있잖아. 이름은 김유나라고. 어, 저 사람이구나. 저 여자구나. 야, 완전 예쁜데? terus si Mutia bilang, 그러니까 예쁘다니까 gitu. Itu kan tuh kopayo 예쁘다니까. Kan aku bilang, kan aku udah bilang cantik gitu ya. Hmm, Kalau Iranika, hmm, eh misalnya dibalik gitu kan ya. Masih lanjutan dari si Mutia sama Usak tadi gitu kan. Eh 우석 씨, 내가 아는 한국 친구가 있는데 이름은 유나예요. 유나는 예쁘고 의사예요. 아주 유명한 병원에서 지금 어, 의사로 활동하고 있어. 의사 선생님으로 근무하고 있어요. 일하고 있어요. 그래요. 네. terus di tengah jalan, 우석 씨, 저 여자 보이죠? 저 사람은 유나예요. 저번에 내가 우석 씨한테 소개해주고 싶은 아는 한국 친구가 있잖아요. 그 친구예요. 와, 그 친구는 예쁘네요. 그리고, 이 병원에서 의사이네요. 그동안, 봐봐요. 제가 얘기했잖아요. 까나고 udah bicara gitu. 저 사람은 예쁘고 의사 선생님이라니까 gitu. 의사라니까 kan aku udah bilang gitu kan ya. Dia itu apa namanya cantik dan seorang guru. Gitu ya teman-teman ya. Hmm. Jadi kalau Isa berarti Isa mianeo. Kalau Isa berarti kan kata nggak ada macamnya atau konsonan vokal ya. Isa Ranika gitu. 지? Isara니까. 아이고, 아이고. 잠깐만요. 아이고, 아이고. 에이사라니까. 아이고. 아이고, 야, 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 야. 아이고, 어쩜 좀. Isaranika. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti bisa dilihat peraturannya di sini ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Contohnya di sini apeda jadi apa? Jadi apa dan nikah. Masita, masih, masin dan nikah. Karena kata kerja dan yin dan nikahnya. 숙제하다, 숙제한다니까, 사귀지 않다, 사귀지 않는다니까, karena yang sekarang ya, kalau lampau berarti jadi sagici anatanika, 친구 사이, 친구 사이, 친구 사이라니까, kan aku udah bilang mereka itu cuman temenan doang, 친구 사이라니까, gitu.
Kan aku udah bilang kita cuma temenan doang. Urinen, 친구 사이라니까, 친구 사이라고요. 친구 사이라니까 gitu. Jadi dan nikah itu sebenarnya nikah itu maknanya tuh lebih lebih menekankan dibandingkan raguyo. Raguyo sebenarnya kita bisa artikan juga kan aku udah bilang gitu ya. Tapi Ranika itu kayak lebih bikin lebih menekankan dan lebih ngasih tahu, aku udah bilang ya begini, jadi jangan tanya-tanya lagi gitu. Gitu ya, Rabun. Semita, Orewota, Orewata nikah gitu ya, Rabunnya nih. Soyo. Contohnya lagi nih, Minsuya, aji kan 일어났어? 빨리 일어나라니까 gitu kan ya. Ayo, 잠깐만. Tapi kalau di sini tuh ya Rabun artinya bukannya sudah aku bilang tapi aku suruh ya karena yang Ranika di sini contohnya tapi Ranika di sini bukan artinya sudah aku bilang tapi ini tuh untuk mengulang untuk memberikan penekanan pada perintah bukannya penekanan pada pernyataan yang diulang gitu ya. Jadi mungkin yang ngomong ini si A gitu kan atau ibunya. 민수야 아직 안 일어났어? 빨리 일어나. Gitu. Atau mungkin si A-nya itu pertama ngomong gini. 민수야 늦었다. 민수야 빨리 일어나. 7시야. 빨리 일어나. Ini kan ini kan apa perintah 빨리 일어나. 벌써 7시야. Nah, terus dia belum bangun juga. 민수야 빨리 일어나라고 gitu kan. Minsu ya, 빨리 일어나라고. Minsuya, aku suruh gitu kan. Aku sudah suruh 2 kali nih ya. Minsuya, 빨리 일어나라고. Minsuya, kan aku udah suruh gitu. 일어나라고 gitu. Nah, yang ketiganya mungkin. Minsu, 아직 안 일어났어? Belum bangun juga. 빨리 일어나라니까 gitu. Kan aku udah bilang berkali-kali, cepet bangun. 빨리 일어나라니까 지금 벌써 7시 10분이야. 여보, 동창 모임에 같이 가자니까 부부 동반 모임이야. Mungkin Mutia ngajak Pak Faisal. Yabo, 동창 모임에 가자. Bubu 동반 모임이야 gitu kan. Yabo kita pergi ke alumni aku yuk gitu. Berarti pertamanya ngomong sama Pak Faisal. 여보, 동창 모임에 같이 가자. Gitu kan ya. Nah terus Papa saya bilang 싫어, 안 갈 거야 gitu kan. Ani, bubu dongban moimnya. Ini pertemuannya itu loh boleh ajak istri gitu maksudnya. Ini pertemuan suami istri gitu loh, jadi saling ketemuannya apa di alumninya itu kan udah lama alumninya gitu ya. Jadi alumni SD lah gitu. Jadi pasti udah pada menikah gitu kan. Ini ini kita apa namanya reuni dong Cangmuem itu berarti reuni. Ini reuninya reuni bawa pasangan loh gitu. Eh ayo kan aku udah bilang aku ajak yuk. Kan aku udah ajak nih, ayo dong. 여보, 동창모임에 같이 가자니까 gitu kan. Ayo dong, aku kan udah ajak nih gitu. Apa ke reuni gitu kan ya. Ini pertemuannya reuni bawa pasangan loh gitu. 밤늦게까지 어디에서 뭘 했냐니까 gitu. 했냐니까 빨리 말해봐 gitu. Kan aku udah tanya berapa kali gitu. eh Kemarin apa namanya 밤늦게까지. Kamu ngapain aja dan di mana semalam ini gitu. Kamu ngapain dan di mana melakukan apa selarut ini. Bisa ngomong nggak buruan gitu ya. Jadi
mungkin udah berapa kali. 밤늦게까지 어디서 뭘 했어? yang kedua, 밤늦게까지 어디에서 뭘 했냐고. Yang ketiga, 밤늦게까지 어디에서 뭘 했냐니까. Gitu. Kamu ngapain pakai heso gitu kan? Kemana semasa larut ini? Ngapain dan di mana selarut ini? Gak dijawab. Aku dijawab, tanya lagi. Mau henyenyaku. Terus di sini berarti ngapain? Aku tanya lagi ya. Aku tanya lagi nih. Kamu ngapain dan di mana selarut ini? Masih nggak dijawab. Terus akhirnya pakai yang ketiga lebih kesel. Mau henyennya nikah? Aku berkali-kali tanya loh. Aku tanya loh ini berkali-kali gitu. Kamu ngapain dan di mana selarut ini? Bisa cepat ngomong nggak? Gitu? Bisa nggak cepat ngejawab gitu, gitu ya? 아이고, 이거 참. Oke, kurang lebih seperti itu ya Rabunnya. Eh, yang ketiga, nah ini contohnya. 빨리 가자. 집에만 있으니까 심심해. Tanya, ayo buruan yuk, pergi yuk gitu kan. Karena di rumah aja, apa namanya, bosen nih, nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Nah, terus Ibe bilang, Angkan dan Nanika, kan aku udah bilang berapa kali. Aku nggak mau pergi gitu kan. Kan aku udah bilang berapa kali badan aku nggak enak. Mungkin tak di sini. Balik aja nikah gitu. Mungkin dia di sini juga ngomong lagi. Ya, balik aja nikah. 집에만 있으니까 심심하다고. 심심하다니까. Nah, terus dijawab sama dia. Ya, ang kandanika 몇 번 말해 gitu kan. Kan aku udah bilang berkali-kali aku nggak pergi gitu kan. Eh aku juga udah bilang berkali-kali badan aku tuh nggak enak gitu ya. Coba teman-teman jawab ya. 정말 괜찮을까? Wah, 정말 걱정인데 gitu. Nggak apa-apa apa ya gitu kan. Aduh khawatir banget nih gitu. Mungkin ada yang sedang dikhawatirkin gitu ya. Padahal B-nya bilang udah bilang tadi nggak apa-apa. Ditanya lagi begini. Dibilang dijawab lagi nggak apa-apa. Ditanya lagi begini gitu ya. Oke. Yang kedua teman-teman. Yang kedua adalah go 말다. Ya, jadi kita lihat dulu sini baca ya. 거울이 깨지고 말았으니 이제 아무것도 볼 수 없게 되었어요. Ya, karena akhirnya cerminnya pecah, sekarang jadi tidak bisa lihat apapun. Aduh, nanen kerongko temen aku benar-benar tidak tahu begitu apa namanya seperti itu gitu. Aduh, aku benar-benar nggak tahu loh itu gitu. Jadi apa namanya di sini situasinya dia tuh eh mungkin eh dia mecahin kaca gitu. Si B itu akhirnya mecahin kaca. Si A-nya bilang, wah karena kacanya udah pecah, kita sekarang udah bener-bener nggak bisa ngelihat apa-apa lagi di sini, nggak akan ada siapa-siapa lagi di sini gitu loh. Gitu kan. Ya aku juga nggak tahu bakal kayak gitu. Jadi eh pecah deh kacanya seperti itu ya. Penyesalan ya. Kayak di sini ya. 윷놀이를 했는데 우리 팀이 지고 말았어요. Kita main Yunori loh. Akhirnya tim kita kalah gitu. Mungkin tadinya sudah menang gitu. Atau mungkin dari awal poinnya selalu lebih rendah daripada poin lawan. Ya, tapi bertahan, 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 bertahan. Akhirnya kalah juga. Atau mungkin tadinya menang, terus di tengah-tengah kalah, terus coba menang lagi. Tapi pada akhirnya kalah gitu ya. 오늘 중요한 회의가 있었는데 지각하고 말았어요. Padahal hari ini ada rapat penting sekali.
Tapi akhirnya aku telat gitu kan ya. Mungkin dia udah berusaha naik Gojek, naik apa, tapi macetnya luar biasa sekali hari ini, Rabu. Atau mungkin dia tuh nggak mau terlambat, dia tuh udah berangkat 1 jam lebih awal, tapi dia nggak nyangka hari ini macetnya luar biasa. 어, dia bilang, 오늘 중요한 회의가 있어서 집에서 1시간 일찍 출발했는데, 교통 체증 itu artinya kemacetan lalu lintas. 교통 체증이 심하다. karena terlalu parah ya. 교통 체증이 너무 심해서, 너무 심해가지고 지각하고 말았어요. Kira terlambat juga karena lalu lintasnya parah gitu ya. Kemacetannya. 서둘러 공항에 갔지만 결국 비행기를 놓치고 말았다 gitu. Padahal sudah buru-buru pergi gitu ya padahal buru-buru loh pergi ke bandaranya tapi pada akhirnya ketinggalan pesawat gitu ya. Gyeolguknya ini hanya pelengkap saja. Jadi Gyeolguk itu sebenarnya in the end pada akhirnya in the end atau finally cuman dia dalam bentuk kata keterangan ya Rabbun. Nah, Go Malda itu menjadi rumusnya saja gitu ya, menjadi rumusnya. Tapi bukan berarti ketika kita menggunakan Gomalda harus pakai Kyolguk, tidak teman-teman. Jadi lebih lengkap saja kalau pakai Kyolguk. Jadi tanpa adanya Kyolguk, Gomalda ini sendiri artinya kan sudah akhirnya gitu ya. Jadi tapi kalau mau ditambahkan nggak apa-apa Kyolguk, mau no Chiko Marata. Sini juga sama Kyolguk, Chiko Kako Marata gitu ya. 아무리 기다려도 walaupun ditunggu 친구가 오지 않아서 karena teman tidak datang akhirnya ya aku pulang aja 그냥 돌아오고 말았습니다. Nih. Jadi gomalda itu adalah akhiran yang menempel dengan kata kerja untuk menyatakan hasil yang tidak berkenan atau disayangkan gitu kan. Biasanya seperti itu pada akhirnya kalah tadi kan ya. Pada akhirnya ketinggalan pesawat gitu ya. Pada akhirnya kembali gitu kan ya. Pada akhirnya saya sudah operasi, sudah berusaha yang terbaik, pada akhirnya meninggal itu juga bisa ya Ramun. 우리는 환자를 살리려고 환자를 살리려고 itu menyelamatkan 살리려고 어, 피 어, apa ya maksudnya eh 굉장히 노력을 sangat ya sangat 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 begitu 노력을 많이 했는데 결국 환자가 pada akhirnya si pasiennya 사망하고 말았어요. akhirnya meninggal 사망하고 말았어요 gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Rabun. Biasa kita menerjemahkannya dengan akhirnya. Akhirnya, teman-teman. Kosakata apa aja sih dalam kalimat yang bisa kita terjemahkan dengan gaumata? Seperti ini, ya, Rabun. Laki-laki itu akhirnya pisah dengan pacar yang selama ini dia cintai. Oh, misalnya, oret동안, 만나서, misalnya, 만난 지 10년 되었는데, 그 일 때문에 헤어지고 말았다 gitu kan. Udah ketemu 10 tahun, tapi gara-gara hal itu akhirnya mereka putus gitu. Karena keluar baju pakai baju tipis akhirnya kena flu gitu kan ya. Maksudnya adalah udah apa namanya eh wah nggak mungkin nih nggak apa-apa nih nggak perlu kok nggak perlu aku jadi mungkin dia tuh nggak tahu kalau bakal sedingin ini terus keluar pakai baju tipis tapi dia tetap tahan-tahan dengan minum yang hangat-hangat terus tapi akhirnya kena flu. misalnya 외출할 때 짧은 옷을 입고 나가는데 감기 걸리지 않게 계속 따뜻한 물만 마셨는데 결국 감기 걸리고 말았어요. Dan sebagainya gitu ya, Rabun ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada yang sulit ya, ya Rabun ya, karena dia
hanya menempelin kata kerja. Saya sudah pernah bilang bahwa semua kata kerja, semua eh, kata kerja jika bertemu dengan tata bahasa yang diawali konsonan, itu pasti dia tidak banyak mengalami perubahan, teman-teman. Jadi kayak real bulkicik atau bulkicik-bulkiciknya pun tetap mengikuti aturan. Contohnya di sini, ya pokoknya kalau present, go mamnita, pas itu go marasmita, go malkomnita. Jadi maksudnya adalah eh, misalnya eh, kita pakai yang present-present itu kan yang umum ya, misalnya eh, hmm, 저 부부는 그렇게 misalnya 매일 그렇게 싸우면 결국 헤어지고 어 말아요 gitu kan ya. Jadi misalnya gini, jika sepasang suami istri bubunen 매일 싸우면 gitu kan ya. Kalau pasangan suami istri itu pasang suami istri kalau setiap hari berantem, mail 자주 kalau setiap hari sering berantem, nanti pada akhirnya berpisah gitu ya. 헤어지고 말아요. 헤어지고 맙니다 gitu. Terus dibilang, koba, tuh kan aku bilang, eh akhirnya si pasangan itu, kan aku udah bilang pasangan itu kalau berantem pada akhirnya nanti berpisah. Nah, terus tuh lihat tuh pasangan itu tuh gitu. Si Paula sama siapa tuh namanya? Mbak Im ya kan? 봐, 바울라하고 바임 부부가 계속 싸우잖아. 그래서 헤어지고 말았어. gitu. Makanya pada akhirnya mereka berpisah, 헤어지고 말았어요. Terus dibilang gini, 그래서 우리는 그렇게 하지 말자. Kita makanya jangan begitu gitu. Jadi mungkin Usok sama Mutia bilang, Usok sih, Uri 그렇지 말자. Kita jangan kayak gitu ya. 우리도 매일 자주 싸우면 결국 헤어지고 말 거야. gitu, 말 거예요. 우리가 그 부부처럼 계속 자주 싸우면 헤어지고 말 거야. Nanti akan 말 거예요. Nanti akan berpisah. Pada akhirnya akan berpisah. Oke, kita lihat ya bagaimana masanginnya Hyojida. Hyoji jadi Hyojigo Malta. Gampang ya Rabun karena mau kata-katanya berakhiran konsonan vokal dia tinggal tambahkan go Malta. 감기에 걸리다, 감기에 걸리고 말다. 문을 닫다, 문을 닫고 말다. Ini maksudnya akhirnya bangkrut ya, akhirnya tutup setelah bertahan 9 bulan nih. 9월 9월 동안 노력을 했는데, atau bertahan 버텼는데, 결국 문을 말았어요. gitu ya. Contohnya ini, 어때? 어허불고하했어? Gimana? Udah itu apa namanya? Memecahkan kesalahpahaman dan kalian udah baikan gitu kan. Belum gitu. Malah kita akhirnya putus gitu. Lo gimana sih bukannya wah 와해서가 아니고 헤어지고 말았어요? 아이고 참 gitu dia bilang. Oke. 여러분 왜 두 개밖에 없지? 많이 없구나. 잠시만요. Wah iya teman-teman ternyata hanya dua tata bahasa. Baik kalau begitu kita akhiri saja sampai sini untuk penjelasan dua tata tersebut. Kamsahamnida.